Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Pratama. NIM saya 2354232012 dari jurusan Peternakan Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat pada mata kuliah Pakan dan Nutrisi Ruminansia. Di sini bisa kita lihat di depan ini ada mekanisme metabolisme karbohidrat dari awal hingga akhir. Alangkah lebih baiknya sebelum kita memasuki penjelasan tentang metabolisme karbohidrat itu, kita mengetahui apa sih metabolisme karbohidrat itu. Metabolisme karbohidrat adalah proses kompleks yang dimana melibatkan organisme di dalam rumen, yang diantaranya itu organismenya ada bakteri, ada protozoa, ada fungi yang berfungsi untuk mencerna dan memfermentasi karbohidrat dari pakan menjadi senyawa yang bisa digunakan oleh hewan ruminansia tersebut. Oke, di sini pertama-tama di sini ada pakan, diet, pakan, di sini ada forage, ada grains. Forage ini pakan hijauan, rumput-rumput. Grain ini termasuk biji-bijian. Lalu di sini tanda panahnya mengarah ke rumen. Pakan masuk lewat mulut ke kerongkongan lalu ke rumen. Nah, pakan forage ini mengandung karbohidrat struktural yang diantaranya terdapat selulosa dan hemiselulosa, dan grains atau biji-bijian atau bisa kita sebut konsentrat itu mengandung karbohidrat non-struktural. Nah, karbohidrat non-struktural itu diantaranya ada starch atau pati, bisa juga gula sederhana yang bisa langsung diserap oleh usus. Di sini karbohidrat ini akan degradasi atau dipecah menjadi gula sederhana oleh bakteri-bakteri di dalam rumen. Nah, tiap karbohidrat itu dipecah oleh bakterinya masing-masing. Di sini ada selulosa. Selulosa ini akan didegradasi oleh bakteri yang namanya selulotik, yang dimana bakteri selulotik itu menghasilkan enzim selulase yang berfungsi untuk mendegradasi selulosa. Nah, di sini ada hemiselulosa. Nah, ini akan didegradasi oleh bakteri yang namanya hemiselulotik, yang dimana hemiselulotik ini akan menghasilkan enzim hemiselulase yang berfungsi untuk mendegradasikan hemiselulosa. Lalu di sini ada pati atau bisa kita sebut amilum. Di sini dia akan didegradasi oleh bakteri yang namanya amilotik, di mana dia akan menghasilkan enzim amilase yang akan mendegradasi amilum menjadi glukosa. Oke, setelah karbohidrat ini didegradasi, maka akan menghasilkan glukosa, di mana glukosa ini akan difermentasi oleh bakteri di dalam rumen itu juga, yang dimana hasil fermentasinya ialah terdapat gas berupa CO2 dan CH4, dan hasil fermentasi itu juga berupa energi yang digunakan untuk pertumbuhan bakteri. Lalu hasilnya juga ialah asam laktat. Di sini juga bisa kita lihat hasil dari fermentasi glukosa ialah FFA, atau bisa kita sebut asam lemak volatil. Asam lemak volatil itu berupa butirat, asetat, dan propionat. Itu. Nah, bisa kita lihat di skemanya ini. FFA itu bisa berupa butirat, asetat, dan propionat. Gitu. Lalu asam lemak volatil, butirat, dan asetat, sebagian butirat dan sebagian asetat itu berubah menjadi keton di dalam rumen. Nah,
butirat, asetat, propionat, ketones itu diserap oleh dinding rumen atau disebut ruminal wall. Ya, setelah diserap oleh dinding rumen, lalu dialirkan melalui pembuluh darah menuju ke liver atau hati. Di dalam hati ini, butirat itu menjadi keton, lalu ditambah keton ini merupakan butirat dan asam lemak itu berubah menjadi keton. Lalu ada asam asetat itu tetap menjadi asetat, tidak berubah di dalam liver. Lalu di sini ada propionat. Nah, propionat ini merupakan asam lemak volatil yang merupakan prekursor atau bahan baku utama untuk gluconeogenesis atau produksi gula di dalam hati. Nah, makanya propionat ini berubah menjadi glukosa ditambah dengan asam laktat dan amino asid atau asam amino. Asam amino ini berasal dari protein metabolisme atau metabolisme protein. Lalu dari hati ini menghasilkan keton. Dari hati ini kan asam lemak volatil ini berubah sudah menjadi keton, asetat, dan glukosa. Keton asetat glukosa itu mengalir melalui darah menuju ke organ-organ hewan ruminansia itu sendiri. Nah, di mana yang pertama keton asetat glukosa itu mengalir ke muscle atau kita sebut otot. Nah, bisa kita lihat ini di sini glukosa, keton, dan asetat ini di otot itu berfungsi sebagai energi. Itu. Nah, untuk di sini ada keton, asetat, glukosa yang mengalir ke jaringan adiposa. Adiposa itu tetap menjadi energi. Bisa kita lihat keton, asetat menjadi energi, ini glukosa energi. Nah, namun ada yang berubah sedikit. Glukosa di dalam jaringan adiposa menjadi gliserol. Nah, yang dimana keton, asetat, dan gliserol ini menjadi cadangan lemak. Kenapa bisa menjadi cadangan lemak? Karena energi yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan energi yang dibutuhkan. Gitu. Energi yang dibutuhkan itu sedikit, sedangkan energi yang dihasilkan banyak, makanya dia menjadi cadangan energi berupa lemak. Lalu di sini glukosa, keton, dan asetat yang mengalir menuju mammary gland atau ambing. Di sini ada keton, asetat, dan glukosa itu tetap menjadi energi. Namun bedanya di sini yang berubah itu ialah glukosa. Glukosa itu menjadi gliserol yang lalu akan menjadi lemak juga di dalam ambing sapi itu yang pada masa laktasi yang pastinya kan. Lalu glukosa itu juga berubah menjadi laktosa yang berfungsi sebagai pemanis alami di dalam susu sapi. Nah ini ada dua bagian apa nih? Nah, kalau ini itu intestines atau usus. Tadi kan kita membahas tentang karbohidrat struktural dan non-struktural. Kalau karbohidrat struktural itu kan karbohidrat yang memerlukan pemrosesan lebih lanjut. Nah, jadi ini harus diproses dulu baru bisa diserap. Lalu yang tidak bisa diserap itu menjadi feses. Hasil dari karbohidrat ini yang tidak bisa diserap akan menjadi feses. Namun karbohidrat beda dengan karbohidrat non-struktural atau pati di sini itu. Nah, karbohidrat non-struktural itu kan
Di antaranya ada pati dan gula sederhana. Nah, gula sederhana ini kan bisa langsung diserap oleh tubuh sapi itu. Tidak perlu melakukan rangkaian yang panjang ini. Bisa langsung diserap oleh sapi melalui usus. Lalu yang tidak bisa diserap ya tetap menjadi feses. Namun hanya sebagian kecil yang tidak bisa diserap dari karbohidrat non-struktural. Itu. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu ini bermanfaat. Saya akhiri. Saya Lintang Pratama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.